Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1217 analisis Tanggulin. Mata Tanggulin berkedip. Pada tingkat dewa super, kita mungkin tidak dapat mengejar galaksi kuda naga selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Namun, jika kita menemukan cara lain dan mengembangkan orang kuat di tingkat Raja Dewa, maka semuanya akan berbeda. Raja Dewa yang bisa membangun alam dewa, lebih berarti daripada keberadaan banyak pembangkit tenaga super tingkat dewa. Terlebih lagi, yang Anda warisi adalah garis keturunan Dewa Naga. Jika Anda bisa menjadi Dewa Naga, hampir pasti bahwa bintang naga langit akan menang. Perlombaan naga didasarkan pada darah, dan tidak ada naga yang bisa bertarung di depan Dewa Naga yang asli. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kamu berkata itu benar, saya berpikir dengan cara yang sama. Saya pikir hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar bersaing dengan mereka di level yang kuat. Ayah, kamu paling tahu darah Dewa Naga dan Raja Naga. Apa menurutmu darahku akhirnya bisa apakah Anda dipromosikan menjadi Dewa Naga? Tanggulin tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda masih tidak percaya diri sekarang? Mengapa Anda ragu-ragu sekarang? Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, meskipun saya memiliki tingkat kepastian tertentu, tapi kepastian ini ditetapkan dalam teori. Saya tidak tahu apakah itu dapat diwujudkan. Selain itu, saya khawatir jika perguruan tinggi dan sekte Tang memiliki terlalu banyak harapan kepada saya dan pada akhirnya gagal untuk berhasil, itu akan memengaruhi tata letak secara keseluruhan. Tanggulin Dao, jika sebelum kamu membawa kembali berita sebelumnya, sejujurnya, aku tidak suka kamu menjadi Dewa Naga. Seperti yang aku katakan sebelumnya, energi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa sangatlah besar. Terlebih lagi, ini adalah pencapaian Raja Dewa. Kelahiran Raja Dewa seringkali dapat membuat semua planet di wilayah yang luas di bawah umpan balik dewa mereka, dan melalui bimbingan dewa, mengumpulkan energi planet-planet ini, dan akhirnya bertransformasi menjadi roh para dewa untuk mencapai para dewa. Ini adalah proyek yang sangat besar. Dan sebagai inti dari para dewa, energi yang dimiliki oleh mereka begitu besar. Para dewa sebenarnya hanya terpisah dari kategori makhluk biasa dan dapat berada di alam semesta. Bepergian di tengah. Dalam arti tertentu, itu dapat dianggap sebagai entitas kehidupan di tingkat alam semesta. Tetapi Raja Dewa berbeda. Anda dapat menganggap Raja Dewa sebagai penguasa di antara alam semesta. Mereka mendominasi alam semesta. Benar-benar berhak untuk berbicara di alam semesta. Dan Dewa Naga pernah menjadi yang terbaik di antara para penguasa ini. Kekuatannya bisa dibayangkan. Oleh karena itu, jumlah energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk melahirkan Dewa Naga bahkan lebih tak terbayangkan. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam. Tanggulin melanjutkan, namun, kelebihan yang baru saja Anda sebutkan layak untuk dikenali. Menurut uraian Anda, pilar naga yang naik seharusnya memang artefak super dari Dewa Naga. Selain itu, naga yang Anda sebutkan kuburan itu, jika aku tidak salah menebak, aku mungkin mengetahuinya. Lan Xuanyu tercengang sejenak, kamu tahu. Tanggulin mengangguk, dan berkata, karena ruang kecil ini, dahulu kala, bergantung pada itu ada di planet asal kita. Pada saat itu adalah ruang kecil yang sangat tidak stabil. Saya dulu masuk jauh ke dalamnya dan tinggal di dalamnya selama 3 tahun. Saya mengubur tulang ribuan naga di dalamnya. Selama waktu itu, di sini, saya juga mendapat manfaat besar, yang meletakkan dasar untuk masa depan. Dengan kata lain, apakah itu benar-benar kuburan klan naga? Mata Lan Xuanyu tiba-tiba berbinar. Tanggulin mengangguk, dari apa yang kamu gambarkan, ini mungkin ruang yang sama. Awalnya, ruang itu rusak karena ibumu mengambil hal terpenting darinya. Ini nanti aku tidak tahu, tapi dia tidak mengatakan keadaan spesifiknya, seperti setelah dia bangun dan kau bisa bertanya padanya. Tapi aku yakin itu di dalam ruang itu, dengan tulang-tulang naga. Sejujurnya, mungkin saja ada. Ketika saya memasuki ruang itu, kekuatan saya masih terlalu lemah, jadi saya tidak bisa benar-benar mendapatkan sumber daya inti paling banyak. Bidang pemakaman naga ini seharusnya melayang di angkasa setelah meninggalkan planet kita, dan akhirnya memilih Tianlong. Bintang, jika aku tidak salah, pasti ada kehendak Dewa Naga di plane ini. Lan Xuanyu berkata dengan heran, kehendak Dewa Naga. Maksudmu Dewa Naga sebelumnya belum mati? Tidak ada. Tanggulin menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu. Dewa Naga pasti sudah mati.
Di bawah pengepungan beberapa Raja Dewa, dia akhirnya dipotong menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Jika dia tidak mati, tidak akan ada Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga itu ada, tapi bisa juga dilihat betapa kuatnya seorang Raja Dewa, hampir abadi. Memiliki Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak sebenarnya merupakan kelanjutan dari hidupnya, dan tidak ada kematian yang nyata. Hanya Dewa Kesadaran harus dihancurkan. Dan alasan mengapa kuburan naga memilih Douluo Sing mungkin karena ibumu. Ibumu tidak sama denganku. Aku baru saja menyerap esensi dari Raja Naga Emas, tapi dialah yang asli. Raja Naga Perak. Mungkin kuburan klan naga datang ke Douluo Star kita karena auranya, mengandalkan bintang Douluo. Dan ibumu seharusnya mengambil hal-hal yang sangat penting. Sehingga membuat plane tidak stabil, dan akhirnya berangkat. Sebenarnya sangat lama untuk mengatakannya, ibumu tidak pernah memberitahuku. Tapi aku punya perasaan. Dia mengambil benda itu di awal, mungkin itu adalah barang penting untuk pemulihan Dewa Naga. Tetapi untuk memulihkan level Dewa Naga, dia harus menelan saya untuk melakukannya. Biarkan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak bersatu kembali, dan akhirnya Dewa Naga lahir. Tapi karena hubungan kita berdua, akhirnya ibumu menyerah dan memilih mati di bawah tombak Golden Dragonku, bahkan aku berpikir sampai saat itu, bidang kuburan naga benar-benar memisahkan diri. Saat itu, aku dan ibumu berada di sisi berlawanan yang sulit untuk didamaikan. Aku mati untuknya. Hanya dengan cara ini kita tidak bisa lagi dipisahkan. Hanya saja aku tidak tahu bahwa dia sudah memilikimu saat itu, jika kami tahu, kami tidak akan pernah melakukan itu. Tidak peduli betapa sulitnya dan menyerahkan segalanya, kami akan hidup untuk Anda. Setelah kamu lahir, kamu memiliki kemampuan kami pada saat yang bersamaan. Dalam arti tertentu, itu setara dengan kombinasi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Oleh karena itu, mutlak ada landasan bagimu untuk menjadi Dewa Naga. Satu-satunya masalah dalam adalah sumber energi. Oleh karena itu, pemakaman naga menjadi tempat yang wajib Anda kunjungi. Jika tulang-tulang Dewa Naga dapat digunakan oleh Anda, itu akan sangat membantu Anda menjadi Dewa Naga. Kurangi energi yang Anda butuhkan. Pada saat yang sama, energi di kuburan naga sangat besar, yang harus Anda serap selama proses pemulihan. Ditambah dengan energi di pilar naga naik, saya tidak tahu seberapa jauh itu bisa, tapi itu masih mungkin. Dari apa yang kamu katakan, menurutku pilar naga naik itu selalu ada, dan itu juga menjadi dasar dari keberadaan ruang kecil kuburan naga. Karena aku merasa energi kehidupan yang terkandung dalam bintang naga cukup besar untuk diwariskan naga itu. Turun, Shen Longsu memaku bidang pemakaman klan naga ke bintang naga langit dengan ide-ide dasar yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan dengan demikian periode transformasi naga muncul, memungkinkan orang lain secara bertahap menjadi naga dan menjadi naga baru. Oleh karena itu, jika rencanamu berhasil, mungkin tidak perlu mengalahkan semua ksatria naga, tetapi untuk mencapai Dewa Naga, biarkan mereka menyerah dan menjadi kekuatanmu. Ini adalah situasi yang paling sempurna. Tanpa darah, Anda dapat menyatukan galaksi naga dan kuda dan menggunakan galaksi kuda naga. Sebagai sebuah pondasi, bukan tidak mungkin untuk membangun kembali alam dewa. Mendengarkan analisis Tang Wulin, Lan Xuanyu merasa seperti dia melihat langit biru di samping awan. Ini adalah kombinasi dari ingatan dan pengalaman, serta perasaannya sendiri. Dengan analisisnya, Lan Xuanyu memiliki lebih banyak prediksi tentang dunia naga. Saat berbicara, Tang Wulin mengangkat tangannya, melepas gelang dari pergelangan tangannya, dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Bawa ini bersamamu. Solen 4 chapter 1218 gelang. Lan Xuanyu melihat gelang itu ada permata berbentuk tetesan 7 warna di gelang itu, memancarkan lingkaran cahaya samar. Bagian dalam permata berbentuk tetesan ini sepertinya mengandung energi yang sangat dikenal Lan Xuanyu. Pada awalnya, saya menguburkan naga selama 1000 hari di pemakaman naga. Meskipun saya terlalu lemah dan tidak terlalu diuntungkan darinya. Tapi sebelum saya pergi, saya mendapatkan permata ini. Permata ini membuat saya dan kuburan naga ada hubungan yang luar biasa. Sepertinya bisa memanggil jiwa naga. Jika dunia naga yang Anda bicarakan memang kuburan klan naga. Kemudian, dengan itu, ketika Anda mencapai tempat itu, Anda secara alami akan menjaga Anda. Terlebih lagi, Anda sendiri dia masih pemilik garis keturunan Dewa Naga. Oleh karena itu, Tian Longxing tampaknya berbahaya, tetapi garis keturunan Anda kemungkinan besar akan ditentukan. Tidak akan ada bahaya nyata di sana. Lan Xuanyu mengambil gelang itu, tiba-tiba, semacam perasaan aneh datang. Perasaan yang sangat familiar,
dalam sekejap, dia seperti mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya yang berbicara, mengatakan sesuatu padanya. Lautan roh tiba-tiba berfluktuasi sedikit, dan koneksi dengan gelang itu langsung selesai. Di gelang itu, tampaknya ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya itu terus-menerus mentransmisikan berbagai fluktuasi emosional kepadanya. Di antara napas yang dimiliki kesadaran ini, mereka konsisten dengan napas darahnya, dan tampaknya menjadi bagian dari darahnya. Perasaan semacam ini sangat aneh, seolah memasuki dunia virtual Douluo, tiba-tiba menghubungi banyak kesadaran yang juga memasuki dunia itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hubungan ini tidak jelas, hanya ada jika ada. Mengenakan gelang, perasaan hangat masuk, dan nafas dari darah Dewa Naganya sendiri mengalir dengan sendirinya. Tiba-tiba, rasa kedekatan menjadi lebih jelas. Suara panggilan juga menjadi lebih jelas. Galaksi Dragon Horse yang jauh. Pilar Shenlong yang berdiri di kota Shenlong tiba-tiba sedikit bergetar, dan fluktuasi energi yang aneh juga muncul. 18 ksatria naga telah berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, dan energi 4 warna menyehatkan tubuh mereka, tetapi wajah mereka semuanya pucat. Hari-hari kultivasi ini telah menyebabkan mereka kehilangan banyak darah, sehingga kecepatan aliran darah telah melebihi kecepatan pemulihan. Jika bukan karena basis kultivasi tingkat dewa super mereka, saya khawatir mereka akan mati karena kehilangan darah. Tetapi mereka tetap tidak berhenti berlatih, menurut mereka, keluarnya darah untuk sementara tidak ada artinya, dan cepat atau lambat bisa pulih. Tetapi peluang untuk mengembangkan darah sendiri jarang terjadi. Jika aku menyerap lebih sedikit, mungkin ksatria naga lainnya akan menyerap lebih banyak. Siapapun yang memiliki transformasi garis keturunan lengkap harus mendapatkan manfaat terbesar. Oleh karena itu, meskipun itu adalah kursi pertama Tianlong, tidak ada niat untuk bersantai sama sekali. Tetapi setelah berlatih akhir-akhir ini, beberapa keraguan mulai muncul di hati mereka. Alasan keraguan itu sederhana, meskipun dipengaruhi oleh energi 4 warna, garis keturunan mereka agak berubah. Terutama Longhua lebih teliti. Bahkan wujud Tianlong dulu sendiri sepertinya telah mengalami beberapa perubahan. Tapal kuda mulai merosot, menjadi semakin seperti naga sungguhan. Namun, dalam proses transformasi ini, mereka menemukan bahwa kekuatan mereka tidak banyak meningkat, meski garis keturunan berubah, intensitasnya sepertinya tidak berubah. Dan terlalu banyak kehilangan darah juga membuat mereka lemah. Apa yang mereka harapkan sekarang adalah ketika mereka telah menyelesaikan evolusi mereka dan menyerap lebih banyak energi 4 warna, darah mereka akan pulih dan kekuatan mereka dapat meningkat. Hanya saja tidak ada yang mau santai sekarang. Namun, kelemahannya semakin kuat dan kuat, tetapi tidak ada lompatan kualitatif intuitif, yang membuat mereka semakin tidak sabar. Hanya karena tidak ada yang mau menjadi yang pertama untuk mengakhiri memulihkan darah, itu terus berlanjut. Pada saat ini, Shenlong Tai tiba-tiba sedikit gemetar, dan bahkan mereka semua dengan jelas merasakan bahwa seluruh dunia naga bergetar. Tepat ketika 18 ksatria naga terkejut dan tak bisa dijelaskan, lingkaran cahaya 4 warna yang telah dirangsang oleh darah mereka tiba-tiba berubah di panggung naga yang sedang naik daun. 4 warna asli tiba-tiba berubah menjadi 7 warna, dan lingkaran cahaya berwarna-warni menyembur keluar, menutupi semua 18 ksatria naga yang mandi di dalamnya. Dalam sekejap, 18 ksatria naga hanya merasa bahwa seluruh tubuh mereka telah dibaptis, dan perubahan garis keturunan yang tak terlukiskan muncul seketika. Sublimasi instan bahkan membuat mereka melupakan rasa kelemahan mereka. Ekstasi muncul di hati setiap ksatria naga. Tepat ketika mereka sangat ingin menyerap energi warna-warni, ketujuh warna itu memudar dan menjadi 4 warna lagi. Semuanya kembali ke keadaan semula. Namun, perubahan 4 warna saat ini masih membuat mereka terasa bercahaya. Iman yang telah terguncang langsung dipulihkan. Tidak ada yang mengatakan apapun, tapi keluaran darah terus meningkat tanpa ragu-ragu. Saat mereka bergabung sekarang, mereka semua merasa bahwa kecepatan pemulihan darah mereka meningkat. Titik. Cahaya gelang di pergelangan tangan secara bertahap berkurang, tepat pada saat itu. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan fluktuasi emosional yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, sebuah gambaran muncul di benaknya. Sebelum dia pergi ke Tianlongxing, pemandangan ini pasti aneh baginya. Tetapi saat ini, ketika dia melihat gambar itu, dia hanya merasa sangat familiar. Shenlong Tai, dia sangat yakin bahwa itu adalah Shenlong Tai. Dan Rising Dragon Terrace yang dilihatnya sepertinya memiliki seberkas cahaya besar yang membumbung ke langit, membuka pintu di langit. Panggilan kuat datang dari pintu.
Mereka sepertinya memanggil, biarkan diri mereka pergi ke sana. Tang Wulin mengamati Lan Xuanyu dari samping. Ketika Lan Xuanyu memakai gelang itu, matanya langsung memancarkan cahaya warna-warni, dan kekuatan spiritualnya sedikit tidak stabil. Bahkan dari tingkat tertentu, pertanda tingkat kesadaran spiritual telah muncul. Perubahan ini berlangsung selama beberapa menit sebelum berhenti secara bertahap. Suasana hati Lan Xuanyu juga kembali normal. Aku melihatnya. Ayah, kamu benar. Alam naga seharusnya menjadi pemakaman klan naga. Saat aku baru saja memakai gelang ini, aku melihat Seng Long Tai. Seharusnya begitu, panggil aku pergilah. Pergi ke Menara Naga Bangkit dan masuki dunia naga dari Menara Naga Bangkit. Tang Wulin mengangguk dan berkata, benar. Kamu seharusnya lebih dikenal di sana dengan gelang ini. Tapi semuanya hati-hati dan jangan sembarangan sebelum Anda siap. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam kontes naga naik. Saya benar-benar menyerap energi dari pilar naga meningkat. Saat itu, ada juga beberapa ksatria naga. Hanya saja mereka mengamati situasi saya dan mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka sekarang memperlakukan saya sepenuhnya sebagai Jackie Chan. Jika saya membuat terobosan di Rising Dragon Terrace, diperkirakan akan menyebabkan perubahan di Rising Dragon Terrace, tetapi saya ingin mencapai level dewa, dan Rising Dragon Terrace adalah pilihan terbaik sebelum terobosan. Saya harus membuat lebih banyak persiapan, mengumpulkan diri saya selangkah lebih dekat, dan kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa ksatria naga. Dengan cara ini, bahkan jika visi muncul selama terobosan, itu tidak akan terlalu berbahaya. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, berkata, Anda bahkan dapat menggunakan terobosan Anda. Biarkan posisi Anda dalam ras naga ditingkatkan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda mengalahkan murid besar dari kursi pertama naga? Jika penglihatan yang Anda buat mengejutkan seluruh ras naga, maka akan ada dua situasi. Orang yang iri padamu pasti ingin merugikanmu, tapi menganggapmu sebagai penerus, dan orang yang memimpin ras naga untuk makmur dan berkembang akan menjadi penolongmu. Yang harus kamu lakukan adalah membuat yang terakhir lebih, yang pertama berkurang. Maka Anda aman. Soul Land 4 Chapter 1219 Depresi Zheng Longjiang. 33 kepulangan Skywings dilakukan dengan diam-diam. Yang paling penting adalah menutupi identitas tersembunyi Lan Xuanyu. Federasi telah lama secara diam-diam memerintahkan agar semua informasi gambar tentang Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan bahkan seluruh tim 33 Skywings mereka telah diatur sebagai rahasia utama di kepala database Federasi. Meskipun Lan Xuanyu telah lama terkenal di antara para pemimpin tertinggi federasi, nyatanya, dia belum banyak muncul di mata rakyat. Petarung surga tingkat 8, tetapi begitu tidak dikenal, seringkali berarti bahwa itu memiliki efek yang sangat besar pada federasi. Meskipun sekarang dia hanya seorang mayor jenderal, pada kenyataannya, bersama dengan prestasi besarnya berkali-kali, di dalam federasi, sudah ada langkah-langkah kerahasiaan tingkat tertinggi. Hanya perwira tingkat tinggi di militer dan para pemimpin puncak tingkat atas di federasi ketahuilah identitasnya. Video tersebut dianggap sebagai kesalahan besar terakhir kali dan orang yang bertanggung jawab dihukum. Pada saat yang sama itu disembunyikan. Tapi potongan data video itu juga sangat berharga, setidaknya itu membuat federasi menyadari metode pertempuran klan naga atas, dan juga menyadari kekuatan Lan Xuanyu saat ini. Untuk Akademi Shrek, rumor tentang 33 Skywings berangsur-angsur memudar saat mereka lulus dari akademi luar. Lagi pula, mereka belum membuat penampilan yang luar biasa, setidaknya perguruan tinggi belum mengumumkan apapun kepada dunia luar. Baru-baru ini, akademi sibuk mempersiapkan seagot blind date tahunan. Bahkan di seluruh federasi Douluo, ini adalah pertemuan kencan buta tertua. Untuk orang biasa, dan bahkan organisasi lain di federasi, seagot blind date conference ditutupi dengan selubung misteri. Orang luar hanya tahu bahwa ini adalah kencan buta internal yang hanya dapat diikuti oleh murid dari halaman dalam Akademi Shrek, dan ini adalah kesempatan untuk saling mengaku. Adapun prosesnya, hampir tidak ada yang tahu. Tidak ada murid di halaman dalam Akademi Shrek yang akan membuat klaim. Murid halaman luar diperbolehkan untuk mengamati upacara, yang juga untuk mendorong murid-murid halaman luar. Jika Anda ingin berdiri di tempat seagot blind date suatu hari nanti, Anda harus mencoba memasuki halaman dalam terlebih dahulu. Tanpa status pelataran inti, tidak ada kualifikasi untuk berpartisipasi. Pertemuan blind date dari Sigat Fate yang akan datang tiba-tiba mengumumkan bahwa murid-murid dari halaman luar tidak lagi diizinkan untuk mengamati upacara tersebut. Berita itu segera menyebabkan keributan di halaman luar. Meskipun para murid dari pelataran luar tidak berumur selama bertahun-tahun,
Tetapi setiap tahun mereka menyaksikan pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut telah lama menjadi hal yang mereka bicarakan. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya masih bersekolah, mereka telah melihatnya sekali atau dua kali. Namun yang lebih sering saya lewatkan karena sibuk berlatih atau mengerjakan tugas. Acara tahunan tiba-tiba berhenti ditonton, dan banyak siswa di akademi luar bertanya-tanya mengapa. Tapi aturan adalah aturan. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan perguruan tinggi, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Pertemuan kencan buta Poseidon secara bertahap disiapkan dalam keadaan seperti itu dan akan segera dimulai pada akhirnya. Berdiri di tepi danau Poseidon, Zheng Longjiang memandang danau yang tenang di depannya, dengan senyum masam tipis di sudut mulutnya. Dia adalah pembawa acara Sagot Fate Blind Date Conference. Sejak memasuki halaman dalam, dia telah melakukan kencan buta dengan kekasihnya Sun Wei di konferensi kencan buta. Dia sekarang adalah murid senior di halaman dalam. Pada saat itu, ia memasuki halaman dalam dengan basis kultivasi 8 cincin dan menjadi pemimpin generasi di antara murid halaman dalam. Setelah beberapa tahun, dia sekarang telah menembus level Super Douluo. Di pelataran dalam, tidak ada dua orang di pusat perhatian, dan dia dipuji sebagai salah satu jenius terbaik di pelataran dalam, dan dia pasti akan menerobos keberadaan para dewa di masa depan. Yang terpenting, pada tahun kedua setelah memasuki halaman dalam, dia diberitahu bahwa dia sudah menjadi salah satu kandidat Shrek Seven Devils, yang juga merangsang antusiasmenya untuk berkultivasi. Selalu menyelesaikan satu persatu tugas sulit, mengasah diri sendiri. Untuk murid Akademi Shrek manapun, bisa menjadi salah satu dari 7 monster Shrek adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Dimungkinkan untuk meninggalkan nama dalam sejarah seluruh dunia master jiwa. Namun, belum lama ini, dia tiba-tiba diberitahu bahwa pemilihan Shrek Seven Devils telah diputuskan, namun dia tidak ada dalam daftar. Berita ini seperti kilatan dari biru bagi Zheng Longjiang. Meski biasanya sinis, namun ia sangat berbakat dalam kultivasi. Para guru di halaman dalam juga lebih memujinya, bahkan instruktur langsungnya mengatakan bahwa ia sangat berharap untuk menjadi Shrek Seven Devils. Meskipun dia bukan yang terkuat di antara semua pesaing saat ini, potensinya pasti bisa menempati peringkat 3 besar. Namun, mengapa 7 Shrek Iblis pada akhirnya tidak memiliki tempat sendiri? Guru Mingming mengatakan bahwa bakatnya bisa berada di 3 besar. Hal ini membuatnya berpikir ada keteduhan di dalam kampus karena spiritualitasnya yang tidak seimbang. Tetapi setelah kemarahan yang benar, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Di mana Akademi Shrek, Akademi Master Jiwa pertama di daratan memiliki sejarah 30.000 tahun. Hampir Feng Hao Douluo teratas di federasi, kebanyakan dari mereka berasal dari Akademi. Dan Shrek Seven Devils, mereka adalah kata yang pasti akan ditinggalkan dalam sejarah Akademi Shrek. Yang mereka wakili adalah kejayaan Akademi Shrek selama 30.000 tahun. Setiap keputusan dari 7 iblis Shrek harus diselesaikan melalui pertemuan Paviliun Poseidon. Apakah seluruh Paviliun Poseidon diselimuti teduh? Itu jelas tidak mungkin. Dengan kata lain, tidak ada yang teduh. Tapi dia tersingkir. Meski sudah beberapa bulan berlalu, spiritualitasnya masih agak tidak bisa tenang. Baru kemarin, dia tiba-tiba mendapat kabar. Saya mendengar dari guru saya bahwa di Sagot Fate Dating Conference ini, daftar kandidat untuk generasi baru 7 setan Shrek akan diumumkan. Setelah mendengar berita ini, Zheng Longjiang, yang mengira akan keluar dari situ, merasa hatinya tegang. Siapa yang bisa menjadi generasi baru Shrek Seven Monsters? Apakah itu mereka? Di benaknya, nama terus berkedip. Beberapa lebih baik darinya, dan beberapa tidak sebaik dia. Untuk sesaat, hatinya sedikit bingung. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan manis terdengar. Zheng Longjiang menoleh untuk melihat, dan melihat Sun Wei dengan gaun kuning angsa, berjalan ke arahnya dengan melengkung. Sun Wei juga memasuki halaman dalam. Ketika dia dimasukkan ke halaman dalam, beberapa keraguan muncul. Dari segi kekuatan dan bakat, dia sebenarnya bukan yang terbaik. Namun pada akhirnya, kuota khusus diberikan padanya. Alasannya lebih karena keunggulan Zheng Longjiang. Bakat seperti Zheng Longjiang akan memiliki kesempatan untuk memasuki keberadaan Paviliun Poseidon di masa depan, dan perguruan tinggi akan memberikan beberapa perlakuan istimewa. Sama seperti Lan Xuanyu dan seluruh tim mereka, mereka sebenarnya ditutupi oleh cahaya Lan Xuanyu. Untuk murid yang benar-benar luar biasa, akademi umumnya tidak akan mengecewakan mereka. Oleh karena itu, Sun Wei akhirnya memasuki halaman dalam. Dan pada pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut, dia benar-benar membangun identitasnya dengan Zheng Longjiang.
2 tahun lalu, mereka menikah di bawah kesaksian guru di halaman dalam. Selamat pagi, istriku. Melihat Sun Wei, mata Zheng Longjiang berbinar, dan kesuraman di hatinya terhapus. Dia orang yang berpikiran baik. Apalagi ketika saya melihat istri saya, segala sesuatunya menjadi tidak penting. Hubungan antara dirinya dengan Sun Wei telah terjalin sejak pertama kali masuk akademi. Saat itu, dia bisa dikatakan bukan apa-apa, dan dia diterima di Akademi Shrek dengan hampir mencapai kelas terakhir. Penampilannya tidak begitu bagus, dan bakatnya tidak terlihat jelas pada saat itu. Saat itu, dia bertemu Sun Wei. Ketika pertama kali melihat Sun Wei, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah menyukai wanita kedua dalam hidupnya. Oleh karena itu, bahkan di kelas 1, dia mulai melakukan serangan terhadap Sun Wei. Solen 4 chapter 1220 Bersiaplah secara spiritual. Bagi Zheng Longjiang, proses pengejaran ini bisa dianggap sulit. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia mengaku kepada Sun Wei untuk pertama kalinya, Sun Wei hanya menatapnya kosong dan berkata kepadanya, "Kamu bisa mengalahkanku dulu." Jadi, di akhir semester kelas 1, mungkin karena motivasi yang sangat besar ini, peringkat Zheng Longjiang naik 10 di kelas. Pada semester pertama kelas 2, dia mengalahkan Sun Wei, yang berada di peringkat atas. Selama setahun, dingin dan hangat yang terus-menerus menyebabkan Sun Wei, yang masih remaja, memiliki kasih sayang khusus untuk Zheng Longjiang. Saat itu semua orang masih muda. Penampilannya sebenarnya tidak jauh berbeda. Siswa lain bahkan tidak memahami hal-hal kecil antara anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Sun Wei tidak menjanjikan Zheng Longjiang di kelas 2. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa calon pacarnya pasti yang terbaik. Anda harus menjadi nomor 1 di kelas pertama. Dalam ujian akhir kelas 3, Zheng Longjiang mulai membuat nilainya di halaman luar dengan kelas 1 di kelas. Dan itu adalah yang pertama dengan keunggulan mutlak. Tahun itu, dia berhasil menembus cincin ke-6 dan menjadi kaisar jiwa. Tiba-tiba, prestise di antara kelas mencapai puncaknya. Di depan teman-teman sekelasnya, dia memberitahu semua orang bahwa Sun Wei lah yang menginspirasi usahanya. Seperti kata pepatah, wanita yang baik takut menguntit pria, terutama pria yang bekerja sangat keras. Akhirnya, di kelas 4, Sun Wei mulai setuju untuk bergaul dengannya. Menurut aturan benua Douluo, 16 sudah dianggap dewasa. Sepanjang jalan, sampai sekarang, keduanya telah bersama selama lebih dari 10 tahun, tetapi Zheng Longjiang konsisten dengan Sun Wei. Sun Wei melihatnya muncul dengan tatapan menyanjung, dan berkata dengan marah, "Pagi ini aku linglung di sini, membuatku sulit ditemukan. Bagaimana menurutmu?" Zheng Longjiang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. "Aku salah dengan istriku, atau, haruskah aku membiarkanmu berciuman 100 kali? Bah, ini tidak serius." Sun Wei Kiao tersipu dan tidak bisa menahan untuk meninju dia, tapi Zheng Longjiang mengambil kesempatan itu di pelukan. "Istriku, kenapa kamu mencariku?" "Tanya saja." Zheng Longjiang tertawa. Sun Wei bersandar di pelukannya dan berkata, "Saya tidak mencari kata-kata yang benar. Saya sedikit gugup ketika menjadi pembawa acara untuk pertama kalinya." Zheng Longjiang tertawa dan berkata, "Angin dan ombak akan datang, apa yang membuat saya gugup?" "Oke, mari kita di sini, benar. Kali ini pertemuan kencan buta mungkin akan sangat meriah." Sun Wei mengangguk dan berkata, "Ya. Baru saja menerima pemberitahuan, pertemuan kencan buta tahun ini tiba-tiba bertambah 3. Lebih dari selusin orang. Dikatakan bahwa Lan Xuanyu dan kelasnya semuanya kembali." "Hah, mereka kembali? Bukankah mereka bermaksud melakukan wajib militer? Mengapa mereka kembali begitu cepat?" Zheng Longjiang tercengang. Berita bahwa Lan Xuanyu dan kelasnya memasuki halaman dalam bersama-sama, benar-benar menyebabkan banyak keterkejutan di dalam Akademi Shrek. Ini bisa dikatakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak pernah muncul dalam 10.000 tahun. Alasan spesifiknya adalah bahwa kelas mereka menorehkan prestasi besar dalam menyelesaikan tugas. Itulah mengapa ini luar biasa. Hal tersebut juga menimbulkan banyak keraguan dari para guru di pekarangan dalam dan luar. Itu sebabnya ada cara bagi mereka untuk melakukan wajib militer terlebih dahulu. "Saya tidak tahu mengapa saya kembali. Saya baru saja kembali." Sekelompok teman sekolah yang baru saja pindah dari halaman luar ke halaman dalam cukup misterius sekarang. Melalui pertemuan kencan buta Sagot Fate ini untuk melihat apa yang terjadi. Lan Xuanyu sudah lama tidak melihatnya. Prestasi di kelas mereka sangat erat hubungannya dengan dia. Tidak ada yang bisa meremehkannya. Namun, dia dan kelas mereka memiliki sejarah yang panjang.
Gadis yang namanya diubah menjadi Bai Xiu ini sepertinya sudah bersama sejak lama. Diperkirakan datang ke pertemuan kencan buta juga hanya formalitas. Aku tidak tahu, itu benar, masih ada lagi. Jangan menganggapnya terlalu serius. Meskipun kamu belum bisa menjadi 7 iblis, kamu adalah yang terbaik di hatiku. Sun Wei menekan dengan kuat dan memeluk suaminya sendiri. Ada senyum pahit di wajah Zheng Longjiang. Sejujurnya, saya tidak memasukkan hal-hal umum ke hati saya. Dalam hati saya, hanya Anda yang paling penting. Tapi tanggung jawab dan kemuliaan 7 setan Shrek adalah untuk sejarah apapun. Bagi Lakers, sulit untuk menyerah, terutama ketika saya pernah lolos kualifikasi. Jika saya melewatkan waktu ini, saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Jadi benar-benar tertekan selama beberapa hari. Sekarang pada dasarnya sudah tenang, belum lagi akankah generasi baru Shrek Seven Devils diumumkan pada pertemuan kencan buta ini. Saya juga ingin tahu siapa yang dapat menerima kehormatan ini. Ya, saya ingin tahu juga. Saya tidak percaya ada begitu banyak di halaman dalam. Orang bisa lebih baik dari Anda. Berita bahwa generasi baru Shrek Seven Devils akan diumumkan sudah menyebar seperti api. Di antara murid-murid di pelataran dalam, seperti Zheng Longjiang, ada banyak yang ingin melihat siapa generasi baru yang aneh. Bagi mereka, ini adalah rintangan yang tidak bisa mereka lewati dalam hati, mereka harus menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan diyakinkan. Kota Langit Abadi. Setiap orang harus siap secara spiritual. Lan Xuanyu memandangi partner di depannya, dan dari wajah partner, yang dia lihat hanyalah kegembiraan. Saat dia memberitahu semua orang tentang keputusan perguruan tinggi, reaksi pertama semua orang adalah kelesuan, dan di saat berikutnya, mereka sudah bersemangat dan tidak bisa mengendalikan diri. The Shrek Seven Devils, mereka adalah generasi baru dari Shrek Seven Devils. Ketujuh tidak dipisahkan. Tidak ada keraguan dalam hati mereka bahwa Lan Xuanyu dapat menjadi salah satu dari 7 monster Shrek. Kontribusi Lan Xuanyu untuk Akademi dan Federasi dapat dikatakan tidak ada yang bisa menandinginya dalam 100 tahun terakhir. Belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi petarung surga level 8 yang begitu mudah. Jika Anda terus memberikan kontribusi seperti itu, bahkan jika Anda menjadi petarung tingkat 9 di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah. Jika prestasi yang cukup telah dikumpulkan, federasi tidak dapat menekannya karena usianya. Tapi bagaimana dengan mereka? Di dalam hati mereka, nyatanya, mereka selalu merasa berhutang pada Lan Xuanyu. Sumber daya dimenangkan oleh Lan Xuanyu, dan tugas tersebut diselesaikan oleh Lan Xuanyu. Dia bertanggung jawab atas hampir sebagian besar bahaya. Oleh karena itu, bahkan dalam tim kecil mereka, semua orang berhutang padanya. Tanpa Lan Xuanyu, mereka tidak akan pernah tumbuh begitu cepat. Kali ini karena Lan Xuanyu, mereka memenuhi syarat untuk menjadi generasi baru 7 iblis Shrek. Dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan banyak senior di halaman dalam, bisakah mereka lebih unggul? Dalam hal prestasi, sebagian besar prestasi mereka terkait dengan Lan Xuanyu. Tetapi setiap kali dia melaporkan kreditnya ke atas, Lan Xuanyu melaporkannya secara tim. Setiap orang mengambil keuntungan, dan Lan Xuanyu membayar paling banyak. Ini membuat mereka merasakan stamina di hati mereka. Xuanyu, aku punya ide, kata Tang Yuge tiba-tiba. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, katakan. Tang Yuge menarik napas dalam-dalam, 7 iblis Shrek benar-benar merupakan kemuliaan tertinggi bagi kami, dan hal terpenting dalam hidup kami. Untuk menjadi 7 iblis, Anda dapat katakanlah, Anda menyumbang 90% dari alasannya. Kali ini kencan buta seagot Fate diumumkan, saya pikir itu akan dipertanyakan secara luas. Bagaimanapun, kami hanyalah mahasiswa baru yang baru saja memasuki halaman dalam. Di depan begitu banyak senior, kami diposisikan sebagai Shrek Seven Devils. Mereka pasti akan sangat tidak yakin. Mereka pasti akan menantang kami. Kali ini, Akademi memutuskan untuk mengizinkan kami berpartisipasi dalam konferensi kencan buta takdir Dewa Laut. Saya pikir bukan hanya kami yang berpartisipasi. Lebih penting lagi, kita harus menunjukkan diri kita di depan para guru dan siswa di halaman dalam. Hanya ketika semua orang mengenali, setidaknya mengenali kekuatan kita, dapatkah kita benar-benar menjadi 7 iblis. Jadi, jika seseorang menantang kali ini, tolong kamu mencoba untuk tidak bergerak. Ayo lakukan. Percayalah pada kami. Tang Yuge berkata dengan serius, dan ada cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya.